wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode koleksi dan pengelolaan spesimen timun laut. Kelompok 3 terdiri dari Najila, Anissa Adaha, dan Nursofa Giani. Next. Timun laut atau Holonturoidea merupakan hewan laut yang bentuknya seperti timun dan hidupnya di dasar laut. Hewan ini termasuk filum Echinodermata. Holonturoidea terdiri dari 7 ordo, yaitu Apodida, Molpadida, Elasipoidida, Dencochirodida, Dactylochirodida, dan Holonturida dan Sinalapida. Di Indonesia terdapat 350 spesies dan 54 spesies diantaranya diperdagangkan. Ciri morfologi eksternal pada kelompok timun laut yang memiliki podia yaitu pada bagian dorsal terdapat papila yang bertugas untuk sensor, di bagian ventral terdapat kaki tabung yang bertugas sebagai lokomotor, di ujung posterior terdapat anus, dan di ujung anterior terdapat tentakel yang mengelilingi mulut dapat dilihat di gambar 1. Sedangkan ciri morfologi pada kelompok timun laut yang tidak memiliki podia, yaitu tidak ada perbedaan bentuk antara dorsal dan ventral, tubuhnya memanjang dan simetris, di ujung posterior terdapat anus, dan di ujung anterior terdapat tentakel menyirip. Di gambar 2 dapat dilihat morfologi internal timun laut, yaitu terdiri dari kloaka, yang dikodekan dengan CW, kemudian otot retraksi kloaka, CRM, organ kufir, pohon pernafasan atau RT, gonad, madreporit, cincin kapur, yang dikodekan oleh CR, dapat digunakan untuk kunci identifikasi sampai tingkat ordo. Next. Selanjutnya itu metode pengoleksian timun laut di lapangan. Tahap pertama yaitu jumlah spesimen yang dikoleksi. Sebaiknya itu dikoleksi 2-3 individu per jenis. Hal tersebut untuk menjamin tahap identifikasi, di mana kemungkinan bahwa sampel bisa saja mengalami kerusakan dalam proses transportasi ke laboratorium. Tahap kedua yaitu relaksasi dan fotografi spesimen. Untuk timun laut yang masih hidup, dilakukan relaksasi dengan menggunakan magnesium klorida yang dilarutkan dengan air laut, sampai timun laut itu lemas dan tidak bergerak. Ketika timun laut sudah rileks, maka timun laut itu dapat difoto untuk bagian dorsal dan ventralnya. Ketiga yaitu tahap preservasi spesimen. Ketika spesimen sudah rileks, spesimen itu dicelupkan ke dalam alkohol 70%. Dan kemudian spesimen itu yang sudah terendam alkohol selama 1 malam, kemudian itu diganti dengan alkohol 70% yang baru sampai pulang. Nah, bisa dilihat tahap preservasi spesimen itu di gambar 3. Yang terakhir yaitu tahap packing spesimen di lapangan. Spesimen dibungkus dengan kitan towel yang sudah direndam alkohol. Nah, spesimen itu dibungkus minimal 2 rangkap dengan kitan towel yang sudah direndam alkohol. Sampel dibungkus dengan plastik beserta label lapangan. Dan kemudian plastik itu ditutup dengan lakban 2 rangkap dan dimasukkan ke dalam wadah yang rapat. Kemudian kotak itu ditutup dengan rapat dan diberi lakban dan jadi kayak di double-double gitu. Dan kotak itu dibungkus dengan plastik lalu ditutup rapat lagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan sampel DNA timun laut. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nolan et al. Tahun 2015, jadi tata cara pengambilan DNA dari timun laut itu pertama, DNA genom itu diekstraksi dari sampel jaringan yang sudah disimpan sebelumnya setelah dikoleksi. Lalu dari sampel jaringan itu nanti dipangkas menjadi beberapa bagian sedalam 5 kali 1 mm dan bobot basahnya juga dicatat. Nah, nanti ujung suap itu nanti akan digunakan untuk pemangkasan, penimbangan, dan ekstraksi DNA dari jaringan tersebut. Nanti ekstraksi DNA itu dilakukan dengan menggunakan kedua protokol ekstraksi CTAB, kloroform atau isoamil yang dimodifikasi, dan protokol ekstraksi DNA salting out yang dimodifikasi. Nah, nanti DNA itu disimpan dalam larutan buffer pengawet pada suhu 4 derajat Celcius sampai kuantifikasi. Kualitas DNA itu juga nanti bakal ditentuin melalui elektroforesis gel agarosa dari hasilnya nanti. Lalu kualitas juga diperkirakan untuk setiap sampel dengan inspeksi visual DNA berjalan bersama standar DNA lambda. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan awetan timun laut. Jadi untuk pengawetan timun laut itu, pertama, timun laut yang sudah dikoleksi dari lapangan itu nanti dia akan diawetkan selama 1 sampai beberapa hari dalam larutan buffer formalin 10%. Pada saat pengawetan ini juga nanti dilakukan penggantian formalin dengan larutan buffer alkohol 70 sampai 80%. Selanjutnya itu nanti diinjeksikan larutan pengawet ke dalam organ internal jika spesimennya cukup besar. Jadi nanti si formalin buffer pekat itu bakal diinjeksikan ke si rongga selomnya menggunakan jarum suntik dengan volumenya itu sekitar 1/10 dari si volume rongga selumnya.
Dan yang terakhir itu untuk penyimpanan jangka panjang, larutan formalin diganti dengan larutan buffer 70%. Nah, larutan buffer 70% ini biasanya digunakan dengan menggunakan larutan alkohol teknis 70%. Ya, selanjutnya adalah pengelolaan awetan timun laut. Untuk mengelola awetan timun laut, yang pertama, ditambahkan alkohol apabila spesimen tidak terendam seluruh bagiannya. Yang kedua, pergantian alkohol jika sudah terlalu keruh atau berwarna. Yang ketiga, pergantian label koleksi jika sudah mulai rusak. Yang keempat, pergantian botol jika botol mulai retak atau pecah. Yang kelima, suhu ruangan koleksi harus dijaga, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Yang keenam, penambahan label koleksi jika ada perubahan nama spesies atau genus atau family, tetapi label sebelumnya itu tidak perlu dibuang. Yang ketujuh, jika ada perubahan nama spesies atau genus atau family, segera sesuaikan dengan data yang ada di katalog dan database. Next, di sini kami akan menayangkan video tentang koleksi timun laut di lapangan beserta koleksi sampel DNA. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait video koleksi spesimen timun laut di lapangan dan pengoleksian sampel DNA-nya yang dilakukan oleh para peneliti di daerah Ghana. Penelitian ini sendiri dilakukan pada tahun 2018. Ini para peneliti sedang bersiap untuk melakukan pengambilan sampel di dalam laut, pengambilan sampel timun lautnya menggunakan alat selam yang lengkap. Nah, selanjutnya sampel timun laut yang sudah dikoleksi disusun berdasarkan spesiesnya. Pada video ini terlihat terdapat 2 spesiesnya dengan ciri yang satu bermorfologi dengan kulit yang polos, yang satu ada semacam corak berwarna coklat dan putih. Selanjutnya panjang dan lebarnya diukur menggunakan alat ukur yang ada seperti penggaris, kemudian dicatat juga. Nah, kemudian setiap sampel dilakukan disinseksi agar dapat diambil bagian organ internalnya. Peneliti di sini akan mengeluarkan bagian gonad dari timun laut. Kemudian bagian gonad dipindahkan ke wadah yang lain untuk selanjutnya akan ditimbang. Setelah ditimbang, dimasukkan ke sampel gonad ke dalam botol untuk selanjutnya akan digunakan untuk analisis di lab. Nah, bagian ini juga sampel DNA diambil dari pengakuan isolasi dari spikulanya. Kemudian bagian ini akan dimasukkan ke dalam botol untuk analisis lebih lanjut juga di laboratorium. Ini juga masih sama pengambilan spikula untuk analisis sampel DNA. Masukkan lagi ke dalam botol biar tetap steril. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.